Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami berteduh di hadirat-Mu ya Allah Bapa, dengan penuh rasa syukur kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini, saya ambilkan dari kitab Imamat pasal 21, ayat 1 sampai yang ke-24. Dan ayat yang akan kita baca, ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan tema renungan kita hari ini adalah cara hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kekudusan berasal dari kata kudus. Dan kata kudus dalam bahasa Ibrani-nya adalah kados, yang berarti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lainnya. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa agar firman itu disampaikan kepada Harun serta anak-anaknya dan semua umat Israel tentang cara hidup dalam kekudusan atau hidup yang tidak tercampur dengan cara hidup yang tidak kudus atau perilaku yang menajiskan. Dalam konteks bacaan kita, Imamat 21 menggambarkan tentang cara hidup dalam kekudusan. Di antaranya yang pertama, seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya dengan orang mati atau menyentuh mayat, kecuali mayat itu kerabatnya sendiri. Ayat 1-4 dan ayat 11 sampai yang ke-12. Yang kedua, seorang imam tidak boleh menggundul sebagian kepalanya dan menggores kulit tubuhnya. Ayat 5 sampai yang ke-6. Yang ketiga, berkaitan dengan pasangan hidup, baik imam maupun anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak boleh memiliki pasangan hidup yang berlatar belakang perempuan Sunda atau membiarkan kehormatannya ternodai. Ayat 7 sampai yang ke-9 dan ayat 14 sampai yang ke-15. Yang keempat, bagi imam yang terbesar yang telah diurapi dengan minyak urapan dan ditabiskan dengan mengenakan pakaian kudus, tidak boleh membiarkan rambutnya terurai dan tidak boleh mencabik pakaiannya. Ayat yang ke-10. Yang kelima, bagi keturunan imam yang cacat, tidak boleh datang untuk mempersembahkan kurban api-apian Tuhan. Mereka tidak boleh datang sampai ke tabir dan tidak boleh datang ke mezbah Tuhan. Ayat 16 sampai yang ke-23. Demikianlah cara hidup kekudusan dalam konteks Imamat 21. Tuhan menghendaki agar para imam dan semua umat Israel memiliki cara hidup dalam kekudusan yang sudah disampaikan oleh Musa, yang berlaku baik bagi para imam, anak-anaknya, maupun bagi semua orang Israel. Ayat 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara hidup dalam kekudusan masih relevan atau masih cocok dan masih berlaku dalam kehidupan masa kini, kendati cara dan bentuknya yang berbeda. Dalam konteks masa kini, kita melandaskan pada karya Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kita melalui pengorbanannya. Pada gilirannya, kita juga menghayati karya pengudusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu
dengan hidup dalam kekudusan. Cara hidup dalam kekudusan dalam konteks masa kini tidaklah bersifat lahiriah, seperti tidak memegang mayat, tidak menggundul kepala, ataupun yang lainnya. Tetapi cara hidup dalam kekudusan yang bersifat rohani, seperti memerangi hawa nafsu dan keinginan daging, rendah hati seperti Tuhan Yesus yang juga rendah hati, melawan rasa benci, hidup berbagi untuk Tuhan dan sesama, hidup dalam kesetiaan dan penguasaan diri, dan lain sebagainya. Mari kita hidup dalam kekudusan yang tidak tercampur dengan apapun, termasuk kenajisan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami, yaitu hidup dalam kekudusan. Kiranya firman-Mu juga boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam langkah perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.